Oke juga trotoarnya. Ya, Kayak merata gitu rapinya. konsisten ya. Ya kan nggak cuma kayak beberapa titik terus ada trotoar ya. Kalau di sini. Ya. Tuh. Ini kayak walaupun nggak terlalu gede yang sini ya. Negara tetangga kita, Malaysia, memiliki gebrakan baru yang benar-benar beda dan unik. Pada tanggal 5 Desember tahun 2024, budaya sarapan Malaysia secara resmi diakui dalam sesi ke-19 Komite Antar Pemerintah UNESCO yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Budaya sarapan pagi diiktiraf oleh UNESCO. Akan tetapi banyak netizen yang gagal paham. Bukan tentang kata sarapan paginya. Bukan kata sarapan paginya ya. Tetapi karena kuliner atau makanannya berbagai aneka ragam. Dan banyak jenis dinikmati bersama-sama berbagai kaum seperti nasi lemak, teh tarik, kemudian roti canai. Nah, itu yang dinilai makanan tradisionalnya ya sahabat-sahabatku semua. Kemudian Malaysia bukan hanya sekedar diiktiraf budaya sarapan paginya saja, seperti silat, seperti kebaya. Kalau kebaya ini bersama-sama ya, seperti Indonesia, Thailand, Singapura. Jadi bukan hanya Indonesia saja yang memiliki kebaya, kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita simak penjelasan daripada YouTuber Indonesia yang ini sesuai fakta sahabatku semua. negara tetangga kita, Malaysia, memiliki gebrakan baru yang benar-benar beda dan unik. Pada tanggal 5 Desember tahun 2024, budaya sarapan Malaysia secara resmi diakui dalam sesi ke-19 Komite Antar Pemerintah UNESCO yang berlangsung di Paraguay. Wow. Pengakuan ini merupakan pencapaian penting bagi Malaysia, yang menyoroti tradisi kuliner uniknya. Budaya sarapan, yang mencakup hidangan populer seperti nasi lemak, roti canai, dan teh tarik, dianggap mencerminkan keharmonisan, keberagaman, serta keterhubungan sosial masyarakat multietnis di negara tersebut. Tradisi ini memainkan peran vital dalam membangun hubungan sosial, dengan masyarakat dari berbagai etnis menikmati waktu bersama di warung dan restoran mamak. Motak menyatakan bahwa budaya sarapan di Malaysia memenuhi semua kriteria konvensi 2003 UNESCO, Wow. menunjukkan nilai inklusivitas dan rasa hormat terhadap keberagaman. Pengakuan ini menjadi yang pertama bagi Malaysia di bidang makanan dan gastronomi, menyusul pencalonan yang diajukan oleh Jabatan Warisan Negara pada Maret tahun 2023. Sebelumnya, Malaysia telah mendapatkan pengakuan UNESCO untuk elemen budaya lainnya, seperti teater makyong dan silat. Selain mengangkat profil Malaysia di panggung internasional, pengakuan ini juga menegaskan pentingnya melestarikan warisan budaya tak benda. Motak berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini sebagai bagian dari upaya melindungi budaya nasional. Tidak hanya itu, sesi pengakuan ini juga bersamaan dengan pengakuan kebaya, sebuah inisiatif bersama antara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Thailand, sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Pengakuan budaya sarapan Malaysia menjadi bukti keunikan bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman dan keharmonisan dalam tradisi sehari-hari. Wow. Ini adalah momen penting yang memperkuat citra Malaysia sebagai negara dengan warisan budaya yang kaya. Menurutmu apakah budaya sarapan ini merupakan warisan yang bagus dan bermanfaat? Atau ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Yang ini baru betul budaya sarapan pagi di Malaysia diiktiraf UNESCO. Sekali lagi untuk sahabat-sahabatku yang belum kurang paham, bukan tentang perkataan sarapannya. Ada ya, segelintir YouTuber yang membahas tentang hal ini, namun disalahpahami atau tidak memahami. Yang dipahamkan mereka tentang kata sarapannya, bukan tentang kata sarapannya. Tetapi di sini UNESCO menilai budaya tradisi sarapan pagi di Malaysia tentang sebuah makanan tradisionalnya yang masih dilestarikan dan keberbagian dan berbagai keunikan sarapan tradisinya seperti nasi lemak, teh tarik, roti canai. Jadi dari segi hal ini
Malaysia begitu sangat kuat dalam melestarikan budaya makanan tradisionalnya. Dan di Malaysia ini berbagai kaum ya. Tentunya dengan tradisi sarapan pagi yang diiktiraf oleh UNESCO ini mengukuhkan bahwa Malaysia memiliki budaya yang kaya. Kira-kira seperti itu ya penjelasan saya. Nah, memang tidak bisa dinafikan sahabat-sahabatku semua. Makanan Malaysia memang begitu sangat viral di mana-mana dan selalu menjadi perbincangan hangat di media sosial berbagai para pelancong ketika datang ke Malaysia. Mungkin hanya dimiliki oleh Malaysia yang kaya akan dengan makanan tradisionalnya, budaya melestarikan makanan dari bangsa satu ke bangsa lainnya, sehingga membuat kuliner di Malaysia begitu memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong, seperti nasi lemak, kemudian nasi ayam. Kok sampai ayam-ayam? Nasi ayam cimeng yang begitu sangat-sangat viral di media sosial, kemudian suasana kota yang ada di Malaysia. Nah, teman-teman, di sini saya juga ingin memberikan informasi bahwa kota Kuala Lumpur juga termasuk salah satu kota yang terbaik di dunia. Lalu kira-kira bagaimana culture shock orang Indonesia ketika melancong ke Malaysia, dari menikmati hidangan makanannya, kemudian tentang suasana kotanya seperti apa? Kita simak bersama-sama. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Jadi, budaya sarapan pagi di Malaysia yang diiktiraf UNESCO juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Para YouTuber Indonesia yang membahas tentang hal ini banyak yang salah paham. Bukan perkataan sarapannya yang diiktiraf UNESCO, tetapi tradisi makanan tradisionalnya yang hanya mampu dimiliki oleh Malaysia. Karena di Malaysia berbagai kaum atau berbilang kaum yang mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda, tetapi bersatu padu di dalam melestarikan budaya tersebut. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, kita reaction video berikut. Culture shock orang Indonesia ketika menikmati hidangan kuliner makanan di Malaysia dan juga menikmati suasana keindahan kota Kuala Lumpur seperti apa. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Nasi lemak burung hantu sampai viral di Indonesia, membuat para pelancong Indonesia penasaran seperti apa rasa nasi lemak burung hantu. Kita bisa melihat sendiri makanan tradisional Malaysia begitu sangat viral. Nasi lemak sama paru. Parunya tuh nasi lemak sama paru. Kayak dipotong kecil-kecil kayak garing-garing gitu. Ada kacang, bilis, dan ada ikan atau ikan teri, dan sambal. Sambalnya terlihat meyakinkan. Langsung kayak nasinya panjang-panjang kayak nasi lemak. Iya, nasi lemak. Pada umumnya nasi kayak gini emang. Langsung dicoba Mbak, bagaimana rasanya? Enak nggak? Ini kita pesen yang sotong punya. Sotong satu. Sambal sotong. Dipotong tipis-tipis. Sotongnya. Terus dia dibalur sambal gitu. Sambal sotong. Nih. Terus sama komponen sisanya sama nih, ada telur, nasi dan sambal. Ini kita coba dulu sotong. Sotongnya. Bagaimana Mas rasanya Mas? Nasi lemak burung hantu. Nah, ini kita coba nasi pakai sambal. Sambalnya enak. Oh, sambalnya enak banget. Manis, pedas. Sambalnya enak banget Dan super apa ya? Kayak campur-campur jadi nasinya gurih. Sambalnya itu bikin dia ada rasa manis dan pedas. Campur pakai nasi ini kayak gini. Nggak pedas doang, sambalnya manis. Enak kan, sambal belacan namanya. Itu enak, bukan enak. Sambal belacan Mas, bukan. Saya coba pakai semuanya. Campur. Teri, sotong, dan nasi. Kita uji coba dulu sekali. Waduh, jatuh. Bagaimana Mas rasanya?
Coba komentar. Enak. Enak kata masnya. Nasi lemak burung hantu. Nah, makan dulu. Begitu sangat viral di Indonesia. Setelah makan nasi lemak langsung pergi ke KLCC yang begitu sangat megah ketika malam hari. Oh, ada air mancur joget-joget ya. Tentunya ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong untuk mengabadikan momen-momen yang begitu sangat seronok. Saya aja belum pernah lihat, Mas. Meskipun berada di Malaysia. Dan kita bisa melihat sendiri kemegahan Kuala Lumpur kalau saat malam hari dengan air mancur yang menari-nari, warna-warni. Sekarang kita balik lagi di KLCC karena kita pengen ngeliat si Twin Tower ini Sama ini. kalau malam. Air joget. Ya, sama ternyata di belakang ini tuh kayak ada pertunjukan air mancur yang joget-joget kayak di Jadi Bundaran ada HI zaman dulu gitu. Lagunya terus dia Ya. bergerak dan lampunya ngikutin tuh. Tuh. Tuh, biru. Star merah. Oke juga trotoarnya. Ya, Kayak merata gitu rapinya. konsisten iya ya. Ya kan nggak cuma kayak beberapa titik terus ada trotoar ya. Kalau di sini. Ya. Tuh. Ini kayak walaupun nggak terlalu gede yang sini ya. Tapi Iya. di seberang jalan lumayan gede sih trotoarnya. Ya. Oke Tapi lah. seenggaknya kita konsisten bisa jalan di trotoar, nggak harus Iya. nggak Nggak harus tiba-tiba yang ada tiba-tiba keanehan kan. yang kita harus jalan di jalan rayanya Iya. gitu loh. Terus nggak tiba-tiba ada ranjau juga di trotoarnya. Mas, jangan. Kayak kan Jangan. kadang tiba-tiba ada pohon gede banget ngalangin. Jangan seperti itu, Mas. Jalan tuh kayak di Mampang. Ini enggak. Ini Malaysia, Mas. Aman. Iya, betul. Terus ada pembatasnya juga. Oke lah. Beda dengan di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia kadang-kadang trotoarnya itu tidak rata. Tetapi kalau di Malaysia memang ada khusus untuk pejalan kaki. Sehingga para pejalan kaki juga dibuat nyaman ketika jalan-jalan di Malaysia. Nah, seperti ini kemegahan Kuala Lumpur Malaysia ketika siang hari ataupun pagi hari ini mungkin. Apa namanya yang tinggi ini? Oh, KL Tower. KL Tower bener. Ini KL Gedung Tower Merdeka, nih, Mas. Yang ini. Nah, kalau yang ini menara Merdeka. Merdeka 118. Gedung paling tinggi nomor Betul. 2 di dunia ya. Di dunia nomor 2. Nomor 2 di dunia. Nomor 1 Malaysia. 118 lantai. Keren ya. Tuh, yang ini. Tuh. Terus karena di sini nggak ada polusi, kita bisa lihat semua gedung-gedung dari kejauhan. Ini Twin Tower Petronas. Terus ini yang tadi Nggak ada polusi. KL Tower sama si gedung Merdeka. KL Tower. 118. Dan ini dia yang paling terkenal, paling viral, nasi ayam Hainan Cimeng. Ini juga begitu sangat-sangat memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke Malaysia dengan nasi ayamnya. Cimeng nggak tahu lah. Ya. Tadi antri panjang sebenarnya. Tapi Antri panjang. Cepet. Kan orang ternyata kayak pada grup gitu loh, kayak berempat-berempat. Terus di sini kan kayak orang makan terus langsung pulang Oh. kan, nggak nongkrong. Jadi cepet turnover itu Betul, cepet. betul. Nggak nongkrong. Ya. Nggak nongkrong. Thank you. Thank you. Terus ini menunya. Di sini kan jualnya nasi ayam Hainam gitu. Tuh. Oke, nah ini pesannya tadi ini kan jualannya nasi ayam. Jadi ada yang goreng, ada yang rebus, terus ada nasi. Terus sebenarnya menunya banyak ya. Ada sotong dan sup dan ada tahu. Ya. Ini tadi nasinya datang kayak gini. Ini nasi Dan dikasih kuah. dan dikasih kuah. Seperti itu. Kuahnya tuh kayak menjanjikan gitu loh. Soalnya tuh kayak kuning pekat gitu loh. Terus dalamnya kayak ada apa ya, kacang. Dalamnya ada kacangnya. Gitu. Karena lapar kita cobain kuah. Langsung dicoba, Mbak. Bagaimana, Mbak, rasanya, Mbak? Kayak kaldu banget. Cuma ada kayak ladanya dikit. Kayak rasa kaldu katanya. Enak pakai ayam.
Enak-enak pakai nasi kayak enak. Enak-enak pakai nasi, enak kata mbaknya. Dan seperti ini penampakan nasi ayam Hainan Cimeng yang berada di Bukit Bintang yang begitu sangat viral. Jadi tadi kita pesan setengah goreng, setengah rebus biar cobain semua. Sama tadi pesan tahu juga. Nggak tahu siapa yang makan. Ini pesan dulu. Iya. Nih, terus dia kayak begini barangnya. Oh, Ayam rebus mengkilat. wow. Wow, kayak lembut ya. Kayaknya. Terus ini yang goreng. Oh, ada goreng juga ya. Dua versi, rebus goreng. Lupa kita juga pernah bikin vlog makan ayam kayak gini di Singapura di yang kanan atasin. Ini kalau di Indonesia nggak ada. Makan-makan. Tetapi di Malaysia viral. Hai guys, Nasi ayam. mari kita coba. Kita coba ini yang ayam rebusnya dulu ya. Iya. Bismillah. Langsung dicoba mbak. Oke atau tidak? Lep. Enak. Kuahnya enak sih. Nah ini ayam rebus. Terus tadi kita pesan ini juga tahu. Oh, Baru datang. tahu. Nih harganya 15 kalau nggak salah. 15 ini Ringgit. gitu. Kita coba yang ayam rebus. Setara Rp50.000 tahu. Pakai nasi. Ini ayam goreng. Oh iya, ayam goreng deh. Bagaimana mbak rasanya mbak? Ayam, nasi ayam. Gue lebih suka ini. Suka yang goreng. Kita nyobain yang ayam rebus dulu. Mantap kata mbaknya. Nasinya gimana? Belum makan. Oh belum makan. Bagaimana rasanya mbak? Nasi ayamnya? Enak. Enak, Ayamnya. wangi. Terus nasinya itu kayak kecil-kecil gitu loh. Butirannya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Enak. Ini dominan Bawang apa ya? putih. Lumayan manis. Lumayan manis. Sebenarnya si rasa ayamnya. Tapi enak. Ini yang goreng. Yang goreng juga ada. Tapi dia bukan yang kayak goreng crispy gitu loh. Itu bukan goreng sih mbak. Mungkin dipanggang ya. Ya aku lebih suka yang goreng juga sih. Enak mbak rasanya. Nasi ayamnya pasti enak. Gimana menurut kamu? Enak. Tapi yang rebus harus pakai sambalnya. Enak. Kayak yang di Singapura. Apa yang kita makan buntong kayak. Kulitnya enak yang goreng dia. Belum coba. Enak kata mbaknya. Enak. Nyami gitu. Terus di sini tuh ada sambalnya gitu loh. Jadi kayak ayamnya bisa dicocol ke sambalnya. Kayak sambalnya tuh udah dicampur gitu, kayak ada bawang, ada apa asem. Jadi bukan sambal saus. Bukan mas, itu bukan sambal sos. Apa dia apa gitu sama dia. Iya. Wangi rempah sambal. Ini jadi sambal wangi, betul. Sambalnya enak. Sambalnya enak. Sambalnya enak. Ini tahunya. Kayak lembut tahu kukus. Tahu kukus Makan dulu guys. sampai licin. Nah, itulah sahabatku semua, culture shock orang Indonesia ketika liburan di Malaysia menikmati hidangan makanan tradisional Malaysia seperti nasi lemak. Nasi lemak burung hantu ini juga cukup viral di Malaysia, tetapi di Indonesia pun juga viral. Karena apa-apa yang ada di Malaysia viral pasti juga akan terdengar di Indonesia. Sebaliknya, apa-apa yang viral di Indonesia pasti di Malaysia juga akan tahu. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Sebab dari segi bahasa Indonesia dan Malaysia ini tidak begitu beda jauh sehingga saling mengerti satu sama lain. Dan mbaknya yang daripada Indonesia dan juga mas-masnya ketika jalan-jalan di Kuala Lumpur pun juga dibuat shock ya kan, dengan suasana jalannya yang ada trotoarnya. Trotoarnya itu nyambung terus, enggak tiba-tiba putus, enggak. Memang kalau untuk suasana yang ada di Malaysia beda dengan di Indonesia mbak. Mungkin kalau di Malaysia
kota Kuala Lumpur lebih rapi dan lebih tersusun. Itu dari segi pendapat saya, tidak mewakili mana-mana pihak. Kira-kira seperti itu. Kemudian apa Bang Toha? Kemudian mas-mas dan mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika liburan di Kuala Lumpur juga dibuat kagum dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi. Kemudian dari segi kualitas udara, kata mbak-mbaknya, kata mas-masnya, di Kuala Lumpur tidak polusi, udaranya segar. Soal dari segi makanan, makanannya enak-enak. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya.